Seorang wanita berdiri di atap gedung dengan wajah gelisah dan tingkahnya yang aneh. Sepertinya dia sedang tertekan. Entah apa yang telah terjadi padanya. Tanpa pikir panjang, wanita itu pun terjun bebas hingga menimpa mobil yang terparkir di bawahnya, yang tentu saja mengejutkan warga setempat. Dan drama Lies Within pun dimulai. Di TKP terlihat Tae-sik mengecek dari atap gedung. Dia menemukan sebuah pesan tentang kesulitan hidup dari wanita itu. Mereka belum tahu apa yang menyebabkan wanita itu begitu putus asa. Di tempat lain, seorang pria bernama Sang-hun sedang marah-marah di kantornya. Dari TKP, mereka melanjutkan datang ke resto Pabulgo sambil membicarakan kepindahan Tae-sik ke kantor polsek di sebuah desa. 마지막 사건 쉽게 끝나서 정말 다행이다. Kemunculan Jin Gyong menemui mereka juga sedang kesal hingga dia berteriak. Jin Gyong kesal karena Tae-sik akan meninggalkan mereka. Kapten Yo menenangkan Jin Gyong yang terus menangis. Padahal mereka masih akan bersama selama 2 minggu ke depan. 이 자리에서 주저앉으실까봐요? Di tempat berbeda, Pak Kim sedang gelisah dengan kematian wanita yang bundir karena takut mempengaruhi reputasinya sebagai anggota majelis. Sang-hun yakin jika wanita itu tak bundir. Ocehan Sang-hun bukannya menenangkan, tapi malah membuat Pak Kim marah. Sang-hun akan mencari tahu sendiri apa yang terjadi hingga membuat wanita itu tertekan, walau Pak Kim tak memberitahukannya. Pergi dari tempat tersebut, istrinya yang dari tadi menguping keributan mereka menanyakan apa yang terjadi, namun Sang-hun tak mau memberitahukannya. Dia yang sudah bete berjanji akan menelponnya. Tae-sik memberitahukan ibunya jika dia akan segera pindah ke polsek di desanya. Dalam perjalanan, Pak Kim tak dapat menghubungi Sang-hun karena ponselnya dimatikan. Dengan melaju penuh kecepatan, dia terkejut dengan sorotan lampu mengenai wajahnya tepat di sebuah tikungan. Hingga mobilnya oleng dan menabrak pembatas jalan. Pak Kim pun tewas di tempat. Polisi tiba di TKP karena jalur itu terpencil menuju kota Songju, sehingga tak ada rekaman CCTV, dan juga itu merupakan kecelakaan tunggal. 스키드 마크가 없네? 이상 없는 거지? Dia heran mengapa tak ada bekas rem di jalan. Mendengar berita di radio, wanita bernama Seo-hui menangis mendengar ayahnya tewas. Pak Kim dikenal sebagai politikus yang juga anggota majelis. Di rumah duka, Tae-sik kesal karena Kapten Yo memberikan kasus kematian Pak Kim untuknya. Karena terpaksa, dia pun menginterogasi Seo-hui dengan kematian ayahnya. Tae-sik telah mengecek TKP. Dia memperkirakan ayahnya mengendarai dengan kecepatan 120 km per jam tanpa sabuk pengaman dan tak menggunakan rem mobilnya saat menabrak pembatas jalan. Ucapan ini untuk menyimpulkan ayahnya bundir. Tapi Seo-hui menolak, tak mungkin ayahnya melakukan itu. Dalam keterangan, Seo-hui memberitahukan jika di dalam mobil ayahnya terdapat rekaman dashboard. Menyadari ada yang hilang, Tae-sik menghubungi temannya untuk memeriksa kembali secara teliti kondisi mobil yang hancur milik Pak Kim. Mengetahui mobil sebagai barang bukti sudah dihancurkan, membuat Tae-sik ngoceh-ngoceh. Bagaimana dia harus memecahkan kasusnya? 영국 미제로 남게 됐다. 뭐 그렇게 했을까? Untuk mengetahui pasti apa yang terjadi dengan Pak Kim, Tae-sik meminjam mobil John-ho dan mengendarainya dengan kecepatan yang sama yang tentu membuat si John-ho kesal karena cicilan mobilnya masih 56 bulan lagi. Tae-sik melakukan simulasi dengan mobilnya. Tanda bekas ban yang terdapat di jalan membuktikan jika dia menggunakan rem sebelum mobil berhenti. Sementara di TKP tak ditemukan bekas ban yang digunakan mobil Pak Kim. Jadi apakah dia benar-benar bundir? Padahal dia mencalonkan diri jadi presiden. 대선을 앞두고 있는 양반이 자살을 해요? 아이고 안 멈춰. Dalam rekaman CCTV di lampu merah tak jauh dari TKP, lampu rem mobil Pak Kim menyala. Namun anehnya mobilnya tak berhenti. Kemungkinan ada masalah dengan mobilnya. Setelah menyemprotkan apar ke jalan dan membakarnya, mereka mendapatkan ada bekas ban di jalan yang telah dihapus namun mengapa berlawanan arah.
Ternyata mobil yang berlawanan arah yang telah menyilaukan mata Pak Kim sehingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Pria itu keluar dari mobil setelah kecelakaan terjadi dan mengambil rekaman dashboard miliknya. Tae-sik memutuskan jika ini bukanlah kecelakaan biasa. 사고사 아닌 것 같다. 2 hari setelah kematian Pak Kim, Pak Hong melaporkan pada ketua Yong Mun bahwa Pak Kim telah tewas. Kini mereka harus mencari kandidat pengganti. Tentu orang yang harus menurut pada mereka. Pak Hong menemui Bu Kim untuk mengurus pemakamannya dengan layak, sambil memberikan amplop sebagai sumbangan dari partai. Berdasarkan riwayat panggilan telepon yang didapatnya, orang terakhir yang sering berkomunikasi dengan Pak Kim adalah Sang Hun yang juga mantunya. Dia adalah anak ketua Yong Mun. Di luar dugaan, Pak Hong menunjuk Seo Hui untuk melanjutkan tugas ayahnya sebagai anggota majelis. 그 유업 우리 따님께서 좀 이어주세요. 의원님만 믿겠습니다. Tae-sik datang ke kantor Sang Hun, tapi sayang Sang Hun sedang berada di Jerman. Keberangkatannya bertepatan dengan kematian Pak Kim. Tak yakin jika Sang Hun pergi ke luar negeri, dia menghubungi kantor imigrasi untuk mengecek namanya. 일단 진정하고. Seo Hui menelepon Yong Min guna memastikan suaminya pergi ke Jerman. 그날 아빠가 상훈이 만나러 간다 그랬거든 나. 너 지금 대체 누구를 의심하고 있는 거야? Anehnya, mengapa dia belum menghubunginya padahal ayah mertuanya tewas. Selain itu, kamera di dashboard mobil ayahnya menghilang dan dia mendengar pertengkaran hebat antara suami dan ayahnya beberapa hari sebelum kematian ayahnya. 정보과 가고 싶다고? 이번 사건만 잘 끝내고 가. Setelah mendapat dukungan dari Kapten Yo bahwa karir John Ho akan bagus jika dapat menyelesaikan kasus Tae-sik, dia pun jadi bersemangat. 말도 안 된다 그래야지. 코빼기도 안 비치는지 몰라? Seo Hui protes pada ibunya karena dia menyetujui putrinya menggantikan ayahnya di majelis. Hanya itu harapan mereka untuk menyelamatkan diri. Sang ibu meminta Seo Hui agar rujuk dengan Sang Hun. 소국 기록이? 네. Dari laporan imigrasi bahwa Sang Hun tak meninggalkan Korea dari tanggal 3 seperti informasi dari sekretarisnya. Di hari kematian Pak Kim, Sang Hun mematikan teleponnya. Jika tak pergi ke luar negeri, mengapa dia tak datang ke pemakaman mertuanya? Tae-sik menduga pasti ada mobil yang sudah menguntitnya dan memutar balik di lokasi yang sudah ditentukan agar kecelakaan terjadi. Maka terlalu banyak untuk disebutkan kebetulan. Diam-diam John Ho mencatat semua pembicaraan penting mereka. Kapten Yo awalnya meremehkan kasus tersebut hanyalah kecelakaan biasa. Dia terkejut setelah Tae-sik menjelaskan jika itu kasus pembunuhan yang berhubungan dengan Sang Hun. Kapten Yo meminta Tae-sik untuk tidak melanjutkan kasusnya karena akan berurusan dengan grup JQ. Tae-sik meminta Kapten Yo agar Jin Yong melanjutkan kasusnya karena dia akhir minggu ini harus segera pindah ke tempat barunya. Mereka akan memulai penyelidikannya dengan grup JQ yang akan berinvestasi pembangkit tenaga surya di kota Songju. Namun Pak Kim menolak Sang Hun menjadi presidir di bisnis tersebut. 대표되는 거를 극구 반대를 했었는데 대표로 뚝 안 잡힌 겁니다. Tapi si Sang Hun EGP saja, dia tetap jadi presidir berkat dukungan ayahnya. 임마가 그런 거 쌍무시하고 갑자기. Sudah 4 hari kematian Pak Kim, masyarakat merasa sedih dengan kematian mendadaknya. Tae-sik kembali menemui Seo Hui di rumah. Dia kebingungan apapun yang ditanyainya, Seo Hui tak mengetahui. Sebaliknya, Seo Hui malah terkejut mengetahui suaminya tak pergi ke luar negeri. 그 출입국 관리소에 확인했어요. 출국한 적 없더라고요. Tae-sik meragukan jika hanya perseteruan bisnis itu saja yang menyebabkan Pak Kim tewas. Dia mencoba melibatkan Seo Hui ada hubungannya dengan kematian ayahnya. Karena setelah mereka menikah tak pernah tinggal satu rumah, Seo Hui bahkan pindah ke Jerman. Dia meminta Seo Hui untuk menjelaskan apa yang terjadi. Karena kematian ayahnya bukan kecelakaan biasa tapi karena dibunuh. 사고로 죽은 게 아니라 살해당했다는 거. Di sebuah hutan, Sang Hun sedang berusaha kabur dari kejaran seseorang. Pemakaman Pak Kim akan segera dilakukan. Pak Yong Mun juga baru saja datang. Dia tak mau menjawab saat istrinya Pak Kim menanyakan keberadaan menantunya. 화면 좀. Sementara Tae-sik menyelidiki rekaman CCTV. Dia mencurigai mobil putih yang menguntit Sang Hun. Mengetahui hari ini acara pemakaman Pak Kim, dia datang di saat Seo Hui sedang memberikan sambutan. 아지처럼 야위셨던 당.
Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan anak kecil yang membuka dus yang baru saja ditemukannya, yang ternyata berisi sebuah potongan tangan. Teriakannya ini tentu membuat kekisruhan di acara tersebut. Seo-hui menduga jika potongan tangan itu adalah milik tangan suaminya. Di hari menghilangnya Sang-hun, Seo-hui mengejar dan berhasil menghentikan laju mobilnya. Dia menemui guna menanyakan mengapa suaminya berusaha menghindar terus darinya. Sang-hun akan menjelaskannya nanti jika semuanya telah selesai. Di rumah sakit, mereka tak percaya dengan penjelasan Seo-hui jika tangan itu milik Sang-hun. Alasannya hanya berdasarkan cincin yang terdapat di jarinya. 맞는 것 같은데 정상훈 씨. 제대로 검사한 거 맞아요? Tapi kedatangan dokter yang menjelaskan bahwa pendapatnya itu benar membuat mereka terkejut, terutama Pak Yong-mun, ayah Sang-hun. 절대 안 돼. 시간을 주저라 하루 이틀. Tiba di kantor polisi Songju, Tae-sik langsung diserbu wartawan yang menanyakan kasus penemuan tangan dalam kardus di alun-alun. Karena korban tinggal di kota Songju, mereka sementara harus bertugas di Polres Songju, di bawah unit regional kantor Seoul. Mereka harus bekerja dalam 2 kasus bersamaan. Dalam analisa Tae-sik, Sang-hun berubah dan berani menentang mertuanya setelah dia diangkat jadi presdir. 이유 몰라도 와서 장행도 들이받고 뭐 좀 캥기는 거 없어? Tae-sik menemui Seo-hui yang sedang berada di TKP. Awalnya dia memang mencurigai Sang-hun sebagai pelaku pembunuhan Pak Kim. Tapi kini semuanya tak pasti. Kini Tae-sik menduga jika Seo-hui ada hubungannya dengan menghilangnya Sang-hun karena dia orang terakhir yang menemui dan membuntutinya. Seo-hui menjelaskan jika dia membuntutinya untuk memberikan surat gugatan cerai. Berdasarkan rekaman CCTV, Kapten Yo mencari tahu siapa pemilik motor yang terekam di alun-alun. Saat menanyakannya, si pemilik motor malah kabur. Karena kepepet untuk mengejar orang itu, Kapten Yo meminjam sepeda Ah-juma tanpa memberitahukan maksudnya. Untung mereka dapat menangkapnya. Dalam keterangannya, pengirim paket itu dimintai seseorang untuk mengambil paket di dalam rongsokan lemari es. Dia juga baru mengetahui isi paket itu dalam berita di televisi. Di tempat lain, mereka memeriksa rumah Sang-hun dan tak menemukan apapun. Saat melanjutkan pemeriksaan ke hotel di mana Sang-hun terakhir menginap, mereka bertemu Seo-hui yang juga berada di tempat yang sama. Menurut pegawai hotel, Sang-hui menginap selama 5 hari. 혼자 쓴 거 아니지요? 15일부터 3월 2일. 이거 아빠 건데. Setelah memeriksa baju di dalam lemari, Seo-hui menemukan bolpen milik ayahnya. Sementara ini menandakan jika saat itu suaminya sedang bersama ayahnya. Sebelumnya mereka berdua memang sedang membicarakan suatu rahasia tentang bukti dan saksi, termasuk lokasinya. Dalam rekaman CCTV terlihat Sang-hun pergi dengan seorang wanita. Menurut pegawai hotel, Sang-hun meminta kamarnya agar tak dibersihkan oleh staf. 아무도 못 들어오게 했다. 동상훈이 왜 이런 시골까지? Jeon-ho memberitahukan dia menemukan mobil Sang-hun di pedesaan yang telah dikenai denda karena parkir sembarangan. Tae-sik menemukan surat gugatan cerai yang pernah diceritakan oleh Seo-hui. Selain itu, sebuah catatan kecil yang ditulis nama Hui-suk. Setelah menanyakan ke berbagai orang yang tinggal di sana, mereka menemukan sebuah kedai bernama Hui-suk. 이 사람은 왜 Ah-juma pemilik kedai menceritakan jika Hui-suk telah tewas. Sebelumnya dia bertengkar dengan seseorang di kedainya. 안 그렇게 생겨서. 너 때문에 싸웠는데요. 까지 내가 아나. Mereka juga menyebut-nyebut nama Pak Kim dalam adu mulutnya. 맞아요. 똑똑이 전에 변하는 거 아무것도 없다고! Setelah Ah-juma memberikan petunjuk tentang pekerja konstruksi, Tae-sik melanjutkan ke lokasi proyek dan dia menemukan sebuah foto lalu menunjukkan pada Seo-hui jika lokasi itu memang proyek ayahnya. Saat itu Pak Kim sedang didemo pekerjanya. Salah satu pegawai nekat untuk membakar dirinya. Seo-hui menyaksikan kejadian itu. 죄송해요. Tae-sik memberitahukan jika dia belum menemukan bukti perselingkuhan suaminya. Setelah mendapat kabar jika pria yang membakar dirinya bernama Pil-yeon, Tae-sik menemui ke rumahnya, yang ternyata memiliki toko daging yang sudah tutup. Dia hanya bertemu istrinya. 그 사람 찾으면 말 좀 전해주세요. 여긴 오지 말라고. Mendengar keterangan istrinya, ternyata mereka tak harmonis.
Dia berpesan jika bertemu suaminya agar tak perlu pulang ke rumah. Tae-sik mengambil beberapa pisau yang tergeletak di toko tersebut dan setelah menganalisanya ditemukan DNA Sang-hun. Polisi memberitahukan media jika orang bernama Pil-yeon yang diduga telah menculik Sang-hun. 경찰은 김 씨의 아내가 굉장히 폐업 위기에 처하자 Dan polisi masih mencari tersangkanya. Di tempat lain, Pil-yeon sedang berada di suatu tempat. Tiba-tiba seseorang membakar tempatnya. Sementara Pak Yeon-mun marah karena bawahannya masih belum dapat menangkap Pil-yeon. Mereka harus menangkapnya lebih dulu sebelum polisi. 이 실장 네 자리도 뭐 편한 소리라고. Tae-sik menemui Direktur Choi pabrik beton di mana Pil-yeon bekerja, tapi dia tak mengenalnya lebih jauh. Dari pertemuan mereka, Direktur Choi dan teman-teman Pil-yeon tak banyak memberitahu tentangnya. Ponselnya juga mati jadi tak bisa dilacak. Di suatu tempat, orang suruhan Pak Yeon-mun bernama In Dong-gu berhasil menemukan Pil-yeon. Sayang, Pil-yeon dapat melukainya dan kabur kembali. 대답 안 해. Pak Yeon-mun menemui Seo-hui untuk memberikan harapan jika suaminya pasti akan kembali. Dia meminta Seo-hui agar tak cemas. 그걸 알아도 이렇게 절대 그럴 리 없다. Di tengah malam, Seo-hui terbangun dari tidurnya. Saat menggunakan laptopnya, seseorang mengirimkan video padanya yang ternyata Sang-hui sedang disiksa dengan beberapa pesan untuknya agar dia tak menghubungi polisi dan dia harus mau menjadi anggota majelis menggantikan ayahnya. Karena terpaksa, Seo-hui menemui Pak Hong untuk memberitahukan kesediaannya menjadi anggota majelis. 저 좀 도와주세요, 대표님. 정말 Di bagian lain, polisi menemukan bekas tempat Pil-yeon yang terbakar. Tapi mereka tak mendapat petunjuk apapun. Seo-hui memberikan konferensi pers tentang rencananya. 그런 시나리오 아니야? 그럼 정상으로는요? 이 자리에 함께해주신 언론인 여러분, Walau anggota partai lain meragukannya, tapi Pak Hong mendukungnya, jadi tak ada alasan untuk dicemaskan. 잠깐 화장실 좀. 여보라고 말. 정상은 찾고 싶어. Selesai konferensi pers, Seo-hui pergi ke toilet. Di sana dia menerima telepon dari nomor tak dikenal yang memberitahukan keberadaan suaminya. Kontan saja dia bergegas menemuinya. Saat Tae-sik menghubungi sekretaris partai, ternyata Seo-hui tak berada di toilet lagi. Selain itu, John-ho mendapati penarikan rekening yang dilakukan Seo-hui sebesar 50 juta. Setelah melacak keberadaannya, Tae-sik bergegas menemuinya. Dengan menggunakan taksi, Seo-hui pergi menemui si penelpon dan turun di sekitar pelabuhan. Mendapat informasi dari supir taksi yang mengantarnya, Tae-sik bergegas mencarinya. Tempat penyimpanan daging. Saat menemukan jasad yang tergantung, dia malah terkejut dan ketakutan. Setelah mendengar suara teriakan, Tae-sik mencari asal suara. Tapi rupanya mayat itu bukan Sang-hun, melainkan Pil-yeon. Polisi telah mencarinya di sekitar lokasi. Menurut Seo-hui, orang yang menghubunginya Pil-yeon untuk memberitahukan di mana suaminya dan siapa penculiknya. Tae-sik melihat Ahjuma yang memberikan soju dan menyalakan rokok untuk arwah Pil-yeon. Menurut Yong-min, Pil-yeon diduga bundir. Pak Yong-mun menyuruhnya untuk mengawasi Pak In kemanapun dia pergi. Dia punya firasat jika Pak In akan mengkhianatinya. Menurut penjelasan dokter, jika korban tewas karena sianida, tapi beberapa luka yang terdapat pada tubuhnya terjadi beberapa hari sebelumnya. Penjelasan ini membingungkan Tae-sik karena dialah target utamanya. Kali ini dia berbeda pendapat dengan atasannya. Tae-sik tak percaya jika Pil-yeon bundir. Mendengar Seo-hui tak mau berkampanye membuat Pak Hong marah. Tapi dia jadi melunak setelah Seo-hui muncul di hadapannya. 제가 뭐부터 하면 되죠? 저는 깔아줄 사람이니까. Tae-sik menemui Ahjuma yang ternyata bibi Pil-yeon. Dia menjelaskan bahwa Pil-yeon merasa dipitnah dan tak diperlakukan dengan adil. Dia ketakutan karena seseorang akan membunuhnya. 저를 죽이려고 등단하고 있다가 갔어. Hanya itu ocehannya sebelum dia tewas. Dalam pertemuan itu, Seo-hui diam-diam merekam pembicaraan mereka. Tae-sik mulai menemukan alur yang terjadi jika Pil-yeon memerah Seo-hui untuk melarikan diri karena akan dibunuh.
Tentu setelah dia memberitahukan di mana suaminya dan siapa penculiknya. Pelaku ini juga yang membakar tempat Pilyon bersembunyi. Hingga akhirnya dia pergi ke rumah neneknya untuk bersembunyi. Begitu juga dengan pisau daging yang ada di tokonya, pelaku yang sama yang menaruh di tokonya agar dia terkena fitnah. Billboard anggota majelis Pak Kim diturunkan dan diganti dengan Seo Hui. Dia mulai berkeliling untuk kampanye ke tempat umum sebagai pencitraan. Dengan menyamar, mereka memasuki rumah judi. Tapi segera terbongkar setelah seseorang menghubunginya dari kantor polisi dan bubarlah perjudian itu. Pengejaran mereka tak sia-sia karena berhasil menangkapnya. Menurut keterangannya, dia disuruh Pak Choi, direktur pabrik beton, untuk meminjamkan uang pada Pilyon karena selama ini dia selalu membuat onar di kantornya. Tentu agar dia dapat menjebaknya. Hasil survei Kodari menunjukkan jika Seo Hui turun separuh dalam 2 hari. Ternyata bukan cuma di Konoha surveinya si Kodari. Saat menemui Pak Choi, dia juga korban dari ulah Pilyon karena dia berjanji akan membubarkan serikat buruhnya jika diberikan pinjaman uang. Seo Hui tak menyangka ada 2 orang pegawai pabrik beton mengancamnya. Untung Tae-sik datang tepat pada waktunya. Seo Hui memberitahukan jika Pak Choi orang yang membantunya dalam kampanye. Dia juga kenal dengan suaminya lewat proyek baru yang sedang dikerjakannya. Tae-sik memintanya untuk sementara waktu dia harus mewaspadai gerak-geriknya. Dalam penyelidikan lanjutan, John Ho memberitahukan jika Pak Choi juga ketua komunitas Rotary Songju. Dia terkait dengan pengusaha lokal dan wartawan. Dia bahkan membayar lahan 20 M untuk bisnis barunya. Anehnya, uang di rekening tabungannya tak mencapai 2 juta won. Jaksa penuntut Han menanyakan Tae-sik karena menyelidiki rekening Choi. Ternyata mereka sama-sama sedang menyelidiki orang yang sama. Pasti ada seseorang yang membiayai Choi. Di acara kampanye berikutnya, Seo Hui malah dikacaukan oleh sekelompok orang yang membenci ayahnya. Walau belepotan telur di tubuhnya, Seo Hui tak menyerah. Dia terus memberikan pidatonya dengan menceritakan perjuangan ayahnya untuk kota Songju yang begitu dekat dengan warganya. Saat menginterogasi Choi, Tae-sik menjelaskan permasalahannya jika Choi telah membeli semua tanah milik warga dengan harga murah. Tapi rencananya ini jadi berantakan karena Pak Kim dan Sang Hun memindahkan lokasi proyek barunya. Penjelasan ini malah membuat Pak Choi tertawa. Dengan menyebutnya detektif ini hanya berimajinasi, tapi dia terdiam setelah menunjukkan rekaman CCTV di pom bensin jika dia membeli bensin untuk membakar tempat Pilyon. Kemunculan pengacara Pak Choi mematahkan semua tuduhan polisi. Dugaan Pak Yong-mun benar jika Pak In yang berulah tanpa sepengetahuannya. Dia marah pada Choi karena sampai diinterogasi polisi. Pak Yong-mun menyetujui pembelian pabrik beton milik Choi. Setelah mendapat surat yang ditandatangani Pak Yong-mun, Choi bersiap-siap untuk kabur dari Songjun. Pelariannya diketahui John Ho jika Choi akan kabur ke Filipina. Mereka bergegas ke bandara untuk menahannya. Sebentar lagi pengumuman hasil pilkada diumumkan. Seo Hui melawan Pak Bae dan dimenangkan oleh Seo Hui. Kemenangannya ini membuat dirinya ketakutan setelah membaca pesan dari seseorang yang telah mengirimkan hadiah untuknya. Di tempat lain, Choi yang sudah senang akan segera meninggalkan Korea, saat memasuki lift dia terkejut melihat dus yang tergeletak yang berisi kaki manusia. Waduh! Dalam perjalanan ke bandara, Tae-sik diminta putar balik karena Choi tak jadi pergi. Di tempat lain, Choi merasa ketakutan setelah melihat potongan kaki yang sengaja dikirim padanya, yang seolah-olah pelaku sedang menakut-nakutinya. Dia pun diam 1000 bahasa. Dengan diantar Yongmin, Seo Hui mendatangi badan forensik. Dia tak dapat melihatnya karena potongan kaki itu sedang diotopsi. Seo Hui begitu terpukul dengan berita penemuan kaki setelah sebelumnya penemuan tangan yang diduga milik suaminya yang menghilang. Dia berkali-kali menanyakan pada Tae-sik apa yang terjadi dengan suaminya. Dia juga mengeluhkan apa salah suaminya hingga orang itu tega berbuat seperti itu.
Yongmin meminta Tae-sik agar segera menangkap si pelaku. Dalam rekaman CCTV sebelum kejadian, ditemukan seorang pria mendatangi kantor tersebut. Polisi berhasil mengenali jika orang itu In-dagu. Seo-hui mencoba menghubungi pada si pengirim pesan, tapi nomornya tak dikenal. Dia menggunakan nomor sekali pakai. Menindaklanjuti temuannya dari rekaman CCTV, Tae-sik menemui In-dagu. Dalam penjelasannya, Pak In hanya memberikan kontrak yang sudah disepakati tanpa memberitahukan isi kontraknya. Dia berlagak tak tahu tentang potongan tubuh Sang-hun dan keterlibatan Choi sebagai pelaku. Diam-diam Tae-sik merekam pembicaraannya. Proyek di tempat baru terus berlanjut. Setelah RUU disetujui, harga tanah di lokasi itu akan naik 5 kali lipat. Dan perkiraan keuntungan yang didapat 200 miliar. Terpilihnya Seo-hui menjadi anggota majelis tentu hanya akan dimanfaatkan oleh Pak Hong beserta kroni-kroni oligarkinya. Jika Pak Kim telah bekerja keras untuk menyelesaikan RUU baru, tapi keburu tewas. Di rumah sakit, mereka terus berusaha mendapatkan informasi siapa pelaku sebenarnya. Choi meminta perlindungan dari polisi dan berjanji akan memberitahukan semuanya. Berdasarkan informasi itu, polisi bergerak untuk menyisir lokasi yang dimaksud. Rupanya informasi itu bohong, hanya ditemukan tulang anjing yang dikubur. Tiba di rumah sakit, Choi malah sudah menghilang. Namun apes dalam perjalanan seseorang membunuhnya. Kini polisi kehilangan jejak pada kasus tersebut karena semua orang terkait telah tewas. Di dalam rapat, mereka membicarakan pengesahan rencana undang-undang baru yang akan disetujui Seo-hui. Dengan disetujuinya RUU baru, maka pembangunan komplek pabrik energi baru akan segera terwujud. Salah satu anggota majelis bernama Pak Yun menentang RUU baru ini. Karena belum selesai secara tuntas untuk mengevaluasinya. Menurutnya, pihak swasta akan memonopoli aset nasional. Protesnya ini mendapat tentangan dari Pak Hong, karena Pak Yun menuduh Seo-hui belum membaca RUU baru tersebut. Hingga terjadi kekisruhan dan RUU baru tertunda untuk disahkan. Tae-sik dan Kapten Jo masih bingung mengapa keempat orang yang berhubungan dengan tanah dan proyek baru itu tiba-tiba tewas. Kembali Seo-hui mendapat pesan untuk segera menyetujui RUU baru. Tapi dia teringat dengan Pak Yun yang berusaha keras menolaknya. Di tempat lain, In-dagu masih belum yakin RUU baru itu akan segera disetujui. Walau Pak Hong menjaminnya. Menurut Pak Hong, jika mereka batal mengesahkan RUU baru tersebut, berarti usaha baru JQ selama 4 tahun akan sia-sia. Dengan berhasilnya meloloskan RUU, tentu dalam pilkada dan pilpres mereka akan lebih mudah untuk memenangkannya. Pak Hong meyakinkan In-dagu tak perlu cemas, karena Seo-hui di bawah kendalinya. Seo-hui bertemu kembali dengan Pak Yun. Dia mengingatkan Seo-hui bahwa sebenarnya target Pak Hong ingin jadi capres setelah Pak Kim tewas. Itu sebabnya dia berusaha membangun pabrik industri baru agar mendapat dukungan dari publik kota Songju. Di tempat lain, Tae-sik bertemu dengan supir pengantar barang di dekat lokasi kedai Hyosuk milik istri Pilyon, yang rupanya dia juga sering mengantarkan barang ke kedai tersebut. Tae-sik meminjam rekaman dashboard yang berada di mobilnya. Dari rekaman itu, Pilyon terlihat ditemui seseorang, tapi mobil itu menggunakan plat nomor palsu. John-ho menyelidiki siapa pembeli pabrik milik Choi. Ditemukanlah nama Son Du-gang. Di tempat lain, Son Du-gang adalah seorang mantan narapidana dengan beberapa kasus. Dia rupanya ayah In-dagu. In-dagu kesal karena ayahnya tidur di kantor polisi setelah diamankan karena mabuk. Saat mengambil mobil Sang-hyun yang sudah selesai diperiksa polisi, Seo-hyun mendapat penjelasan bahwa keempat korban itu berhubungan dengan bisnis proyek baru. Untuk kasus Pak Kim dan Sang-hun, mereka dibunuh karena ingin memindahkan proyek itu ke lokasi yang baru. Tiba di rumah, Seo-hui mendapatkan surat ayahnya yang dikembalikan kantor pos yang ditujukan untuk serikat pekerja Pilyon. Dalam isi surat itu, Pak Kim berusaha agar pabrik beton milik Choi tak tergusur dengan proyek baru. Tentu dengan memindahkan rencana proyek ke tempat lain. Surat itu ditulis di malam sebelum dia tewas.
Kini Sehui tahu apa yang diinginkan ayahnya. Setelah mendapatkan suara yang berada di dalam mobil saat bicara dengan Pilyon, disimpulkan jika suara itu adalah milik Pak Indagu setelah dicocokkan dengan rekaman yang dimiliki Tae-sik. 저거야? 네, 응? 아니 강릉까지 가서 뭐? Dalam penelusuran dari rekaman CCTV di jalanan, ditemukan mobil Pak In menuju Gangneung. Perkiraan mereka Pak In datang ke sana untuk menemui ibunya yang dirawat di rumah sakit jiwa. 김승철 의원님? 안 하려고 하신 게 아닌가 해서요. 반송된 건데. Sementara Sehui yang polos, dia menunjukkan surat yang ditulis ayahnya pada sekretaris partai, yang tentu saja akan diberikan pada Pak Hong. Penelusuran Jonho mendapati Pak In datang ke sana untuk menemui ibunya yang dirawat di rumah sakit jiwa. Tae-sik dan Jin Yong langsung mendatangi rumah sakit. 벌써 오랫동안 입원한 기록이 있거든요. 영장 없으면 아무것도 못 보여준다니까. Di tempat lain, Sehui dipanggil Pak Hong. Dari sinilah Sehui baru mengetahui sifat asli Pak Hong bahwa dia memang hanya dijadikan bonekanya saja. Pak Hong marah karena Sehui berusaha mengikuti jejak ayahnya untuk menolak RUU baru tersebut. Setelah melihat rekaman yang terjadi di malam kejadian, Tae-sik menyuruh Jin Yong memfoto parkiran sesuai dalam rekaman CCTV. Dari situ disimpulkan bahwa rekaman CCTV yang ditunjukkan pada mereka bukan di malam kejadian, karena Tae-sik mengacu pada foto yang baru saja diambil Jin Yong. Menurutnya, Pak Kim tewas di malam bulan purnama yang terjadi sekali dalam sebulan. Sang Hun ternyata memang berada di kamar rumah sakit jiwa seperti dugaan mereka. Sang Hun memberikan jam tangannya pada Song Jae, asalkan dia dapat menggunakan ponsel miliknya. Di bagian lain, Indogu mengetahui jika dirinya sedang dikuntit polisi. Itu sebabnya dia tak menyalakan lampu rumahnya agar Tae-sik tak dapat memastikan jika dia sudah tiba di rumah. Kapten Yo meminta timnya untuk menemukan mobil Indogu yang menjemput Sang Hun. Pasti ada barang bukti di sana. 당 지도부 회의 때 법안 중단합니다. Pak Kang menjelaskan bahwa sebelum kematian Pak Kim, dalam rapat internal partai, Pak Kim menunda untuk menyetujui RUU baru dan akan memindahkan lokasi proyek. Rencana ini mendapat tentangan dari teman-temannya, terutama Pak Hong. Sejak saat itulah Pak Kim dikucilkan. 옳은 길이라면 얼마든지. Indagu adalah orang kepercayaan Pak Yung Mon. Dia bagaikan bulldozer jika ada yang menghalangi rencana ketua. Untuk mendapatkan informasi tentang rumah sakit jiwa, mereka setuju untuk menempatkan Jonho menyamar sebagai penghuni baru rumah sakit jiwa dengan alasan orang yang kegilaan game online. Sementara Jin Yong terheran setelah mobil Indagu melewati area CCTV itu, tapi tak pernah kembali. Ternyata dalam rekaman CCTV itu, Indagu membiarkan mobilnya terparkir dan dia melanjutkan dengan naik taksi. Jadi itu sebabnya mobilnya tak pernah kembali melewati CCTV. Dalam penelusuran lanjutan, Jin Yong hanya menemukan area tempat penghancuran mobil di saat Indagu meninggalkan mobilnya. Dia mendatangi tempat rongsokan. Walau awalnya si pemilik tempat membantah, tapi dengan menekannya, dia akhirnya mengaku telah menghancurkan mobil tersebut dan dia memberitahukan Tae-sik. Setelah mengetahui jika Pak Hong orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Sehui menguntitnya. Pak Hong bertemu dengan Indagu di sebuah resto. Tae-sik yang memang sedang memantau Indagu malah melihat kedatangan Pak Hong dan Sehui di tempat tersebut. Sehui menguping apa yang mereka bicarakan. Kini jelaslah sudah jika Pak Hong dan Indagu bersekongkol untuk menyingkirkan Choi. Tae-sik menemui Sehui dan mereka bertukar informasi. Sehui tak percaya jika Indagu orang yang diduga telah menculik suaminya. 인동구 따라서요. 인동구 차를 타고 사라졌더라고요. Dugaan Tae-sik sebelumnya benar, ternyata Choi membeli tanah diperuntukkan Indagu. Dengan menyelinap memakai komputer rumah sakit, Jonho dapat mencuri informasi tentang pasien. Dia berhasil mencetak daftar tersebut. Untunglah jika pegawainya tak mempermasalahkan karena dia mengira jika Jonho memakai komputernya untuk bermain game. Tae-sik menemui Pak Hong. Kali ini dia dapat memojokkannya. Awalnya Pak Hong mengaku tak mengenal Indagu, tapi setelah Tae-sik memberitahukan tentang pertemuan mereka semalam, Pak Hong hanya terdiam. Setelah mendapat informasi baru, Tae-sik mendekati Song Duga yang juga ayah Indagu.
Dia yang kecanduan alkohol mencekokinya agar informasi itu keluar dari mulutnya. Tae-sik memberi umpan jika anaknya membelikan tanah milik Choi atas namanya. Tae-sik menemuinya untuk menawarkan investasi padanya. Jeon-ho menyelinap ke ruang dokter. Dia menemukan nama pasien Kim Seo-soo yang baru masuk di rumah sakit tanggal 3 bertepatan dengan menghilangnya Sang-hun. Setelah mencek dengan daftar yang dicetaknya, dia yakin jika nama Sang-hun telah berganti nama dengan nama tersebut. Pak Son terus ngoceh-ngoceh jika anaknya membencinya setelah kecelakaan di masa lalu. Merasa penasaran dengan kecelakaan itu, Tae-sik mencari tahu kasus Pak Son. 아버지 때문에 정영문 회장의 와이프가 죽었다. Seo-hui tak basa-basi lagi, dia menemui In-dagu dan menuduhnya telah menculik suaminya. 상훈이 마지막으로 만난 사람이 실장님이잖아요. Di tempat lain, Jeon-ho memberitahukan jika dia menemukan Sang-hun di rumah sakit. Di masa lalu, In-dagu orang yang membawa paksa Sang-hun ke rumah sakit jiwa. Kini dia diinterogasi Tae-sik. Dia menjelaskan jika Sang-hun saat kecil memang sudah pernah masuk rumah sakit jiwa. Kini dia kumat setelah menangani kasus proyek barunya. 신사업을 맡고 나서는 다시 악화됐습니다. Tae-sik memberitahukan alibinya jika Sang-hun tanggal 6 menghilang setelah 3 hari kematian mertuanya. In-dagu yang seharusnya ada jadwal meeting ternyata menghilang selama 2 jam. 이날도 대포차를 이용했고 그 밤에 폐차까지 했어요. 도망냈다는 직접 증거가 있습니까? Di masa lalu, Sang-hun bocah dan ibunya ternyata sudah meninggal saat terjadi kecelakaan. Ketua Yongmun yang masih muda mengadopsi anak bernama Eun-song yang seusia Sang-hun. Pak Yongmun memperlakukan seperti anaknya sendiri. 상훈이 아니라 은성이. Ketua menceritakan jika dia menemukan Eun-song di panti asuhan yang disponsori istrinya. Wajahnya mirip dengan anaknya, terkadang dia merasakan jika anaknya hidup kembali. Tak peduli Sang-hun anak kandungnya atau bukan, dia menganggap anaknya sendiri. Penjelasan ini membuat Tae-sik heran mengapa jika menyayangi anaknya tapi malah mengurungnya. Pak Yongmun merasa bersalah, memang seharusnya dia membebaskannya. Ide itu diusulkan In-dagu untuk mengurung anaknya dengan alasan emosinya tak stabil, dia mengalami kecemasan berlebih. Karena akan menghancurkan masa depan Sang-hun dan perusahaan jika rumor tentang sakit jiwanya beredar. Hari itu Sang-hun merasa tak bisa bernapas. Dokter segera menanganinya. Tapi setelah kembali mengeceknya, Sang-hun malah menghilang dari kamarnya. Dokter Park dan In-dagu mengaku tak mengetahui kepergiannya. Pak Yongmun tak bisa berbuat banyak karena memang hanya mereka bertiga yang tahu jika Sang-hun masuk ke rumah sakit. Tae-sik mengungkapkan jika industri Muyeon sebenarnya milik In-dagu dengan menggunakan nama ayahnya. Yang mengejutkan Ketua Yongmun, setelah Sang-hun menghilang, dia memeriksa data In-dagu yang ternyata In-dagu anak dari bekas supirnya bernama Song Du-ga yang telah menewaskan istri dan anaknya. Dia benar-benar tertipu, selama ini berada di sisinya guna mencari kesempatan. Apalagi dia tahu jika Sang-hun bukan anak kandungnya. Tentu dia menunggu saat yang tepat untuk merebut jabatan anaknya. Tapi menurut penjelasan In-dagu, dia mau berbakti pada ketua untuk menebus kesalahan ayahnya yang telah menewaskan anak istrinya. Tae-sik menunjukkan mengapa mobilnya ditinggalkan dan dihancurkan sementara dia bergegas ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Alasan In-dagu tak diterima Tae-sik karena mengada-ngada. Pak In tetap membantah jika dia tidak membunuh Sang-hun apalagi memutilasinya. Karena tak cukup bukti, In-dagu pun melenggang pergi. Pak Hong dan anggota partainya bergembira karena RUU baru sudah diajukan. Mendengar ocehan Seo-hui bahwa Pak Hong harus menyampaikan pesannya pada In-dagu bahwa dia harus menepati janjinya, membuat Pak Hong kesal karena In-dagu diam-diam membuat kesepakatan dengan Seo-hui tanpa sepengetahuannya. In-dagu memberitahukan ketua jika RUU baru telah diajukan. Dia juga memberitahukan jika polisi sedang membidiknya dengan menghilangnya Sang-hun. Polisi heran jika Sang-hun bisa menghilang dari kamarnya, padahal teralis besi tak rusak. CCTV juga aktif. Pokoknya tak ada yang mencurigakan.
Begitu juga dengan penduduk yang tinggal di sekitar rumah sakit, tak ada yang mengetahuinya. Salah satu yang mungkin dilakukan seseorang menculiknya melalui ventilasi udara dan membawanya dengan troli untuk dikeluarkan lewat pintu belakang rumah sakit dan membawanya ke bukit. Polisi dikerahkan untuk mulai pencariannya dari sekitar rumah sakit menuju bukit. Ketua Yongmun terkejut jika Seo-hui telah mengetahui jika suaminya dibawa ke rumah sakit. Dia mengeluh mengapa hanya dirinya yang tak diberitahukan. Di tempat lain, John-ho mendapat pesan jika kartu kredit Sang-hun baru saja dipakai di sebuah motel oleh seorang pria bertopi. Mereka bergegas menuju motel tersebut, yang jalanan macet sehingga mereka terjebak di tempat itu. Jin-yong keluar dari mobil dan berlari untuk mencapai motel. Sayang, teriakan di kamarnya malah membuat Song Jae kabur, hingga Tae-sik terpaksa harus loncat-loncat di antara gedung itu untuk mengejarnya. Di tempat lain, In Dong-gu juga tiba di motel tersebut. Diam-diam dia juga ingin mendapatkan Song Jae yang telah menculik Sang-hun. Setelah kejar-kejaran, akhirnya mereka dapat menangkapnya. Sementara In Dong-gu hanya menguping pembicaraan mereka karena dia tak mau diketahui keberadaannya. 이 새끼, 야 이거 시계 네 거 아니지? 받은 거야 이거. Dari penjelasan Song Jae, jika dia meminjam ponselnya untuk menghubungi istrinya, dengan timbal balik dia memberikan jam tangan miliknya. Selain itu, Song Jae diminta juga oleh Sang-hun untuk membawanya kabur dari rumah sakit. 전화 빌려가지고 통화하게 해줬어. 와이프? 야, 전화기 내놔봐. Akhirnya Yong-min bisa menemukan Sang-hun. Dia terkejut mendengar ayah mertuanya tewas dalam kecelakaan. Yong-min tak tahu pasti siapa pelakunya. Sang-hun kabur kembali setelah Yong-min mengajaknya untuk bertemu ketua Yongmun. Ternyata, In Dang-gu juga menyusul ke hutan di bukit untuk mencari Sang-hun. Dia mengetahui jika Yong-min sudah lebih dulu berada di sana. 주그 삼촌이 박 원장한테 다 털어놨는데. Song Jae pun ditangkap. Dia memberitahukan pamannya Dr. Park jika Sang-hun menghilang, dan dokter itu menyuruhnya untuk bersembunyi. Song Jae takut dijadikan kambing hitam. Polisi tak menemukan jejak keberadaan Sang-hun di motelnya. Dia juga tak terbukti kaki tangan In Dang-gu. Seo-hui mendatangi panti asuhan di mana suaminya pernah tinggal. Anehnya, tak ada catatan mengenai dirinya. Hanya ditemukan nama Yong-min. 진영민이란 이름은 있는 혼성은 없네요. Tim forensik memeriksa rumah Yong-min tapi tak menemukan apapun. Sebelum pergi, Tae-sik menempelkan GPS di mobilnya. Saat Yong-min pulang, dia terkejut karena polisi berada di rumahnya. Dalam keterangannya, Yong-min tak memberitahukan jika dia telah bertemu dengan Sang-hun. Dia beralasan mendadak tugas keluar kota. Tae-sik memberitahukan Seo-hui jika polisi sedang menargetkan Yong-min sebagai tersangkanya. 영민이가요? 상훈이랑 영민이에요. Berita ini membuat Seo-hui memberikan foto suaminya yang sudah berteman dengan Yong-min saat masih tinggal di panti asuhan. Tae-sik tak yakin jika pertemanan itu akan selalu jujur. Kini semua orang harus dicurigai. Esok harinya, In Dang-gu terkejut tak disangka ketua Yongmun sedang membicarakan sesuatu dengan Yong-min. Dalam keterangan Seo-hui, memang benar ketua mengadopsi Sang-hun dan Yong-min, hanya perlakuan keduanya berbeda. Selesai berbicara dengan ketua, Yong-min bertemu In Dang-gu. Kini keduanya sama-sama saling mencurigai dengan menghilangnya Sang-hun. 저만 거기 있었던 거 아닌 걸로 알고 있는데요. 신 팀장 지십니까? In Dong-gu berusaha menuduhnya jika Yong-min hanyalah seorang manajer, jadi dia memiliki ambisi untuk merebut jabatan milik Sang-hun. Kali ini ketua tak hanya curiga pada In Dang-gu, tapi juga pada Yong-min. 신 팀장. 영민이한테는 사람 더 붙이고. Dia menyuruh bawahannya untuk menguntit keduanya. 흔적은 나오지 않았습니다. Dalam evaluasi ulang pada kasus mereka, yang menjadi janggal bagi mereka, pada rekaman CCTV ada teknisi datang ke pabrik beton malam itu, di mana potongan kaki ditemukan. 잠시만요. 공장에다 기사님 보낸 기록이 없어요. Tapi menurut perusahaan teknisi, jika hari itu mereka tak mengirimkan timnya. Dalam sidang majelis, Yong-min jadi saksi tentang proyek baru di Songju. Dia mengungkap alasan grup JQ memilih kota Songju dikarenakan biaya pengiriman lebih murah untuk ekspor dibanding dua kota lainnya. 그 말이 아니잖아요. 유통 단계에서 더 큰 비용이 발생합니다. Dengan penjelasan ini, maka RUU baru disetujui. Kini Seo-hui terkejut jika Yong-min lah orang pertama yang mengajukan proyek baru itu.
Saat kembali ke kantor, Yongmin tertahan di dalam lift karena mati listrik. Sementara In Dong-gu membawa sebuah dus dan menaruhnya di meja Yongmin. Yongmin tak menyadari jika mobilnya sudah dipasangi GPS, hingga polisi dapat mengetahui kemana dia pergi. John-ho yang memiliki jadwal kerja harian Yongmin mencurigainya. Mereka pun menguntitnya dia pergi ke tempat pembuangan sampah kota Songju. Cilakanya, alat monitor GPS tiba-tiba habis baterai. Tiba di apartemen terbengkalai, Tae-sik dan Jin-kyung mematikan api yang sedang membakar sesuatu. Ternyata itu seragam teknisi yang mereka datangi sebelumnya. In Dong-gu tak mengaku jika dialah orang yang menaruh dus di mejanya. Bantahan ini membuat Yongmin jadi marah. Menurut keterangan suster, jika penghapusan nama Eun-song alias Sang-hun di panti asuhan atas permintaan ketua Yongmun, suster menjelaskan bahwa Yongmin dibuang oleh orang tuanya sejak bayi, dan Eun-song dibawa ke panti asuhan di usia 5 tahun karena kedua orang tuanya tewas kecelakaan. Mereka berdua memang sudah akrab sejak kecil. Sebelumnya, ketua selalu ngobrol dengan Yongmin di saat datang ke panti. Namun setelah adanya Eun-song, ketua malah lebih menyukai karena wajah Eun-song lebih mirip dengan anaknya Sang-hun. Yongmin shock mendengar ketua mengadopsi Eun-song. Setelah pembakaran baju teknisi, Tae-sik menangkap Yongmin. 상해용의자로 체포합니다. 말 권리가 있고 변명의 기회가 있고. Seo-hui kini baru percaya dengan ocehan Tae-sik setelah menangkap Yongmin. Dia juga baru tahu jika Yongmin sudah kenal dengan Pak Hong. Di kantor polisi, Yongmin diinterogasi menggunakan alat anti bohong. 절대 아님. 변화가 하나도 없잖아. Namun mereka heran tak ada loncatan grafik dalam jawabannya itu, berarti Yongmin tak berbohong. Yongmin menjelaskan jika dia membakar seragam itu karena ada seseorang yang menaruh di dalam kardus di meja kantornya. Dan saat itu rekaman CCTV tak aktif karena listrik di kantornya padam. 상자가 놓여 있었습니다. 당신 사무실에 들어간 사람 아무도 안. 오늘 건물 전체가 전력이 나간 적. Dia membakar seragam itu untuk menghilangkan bukti karena seseorang sedang berusaha memfitnahnya. 저한테도 명 씌우는 거예요. Di tempat lain, seorang kurir mengirimkan paket ke kantor media surat kabar. Saat membuka paketnya, ternyata kali ini berisi sebuah mata Sang-hun yang ditaruh di dalam botol. Takut. Setelah mendapat telepon, Jong-hon memberitahukan kejadian itu hingga membuat semuanya terkejut. Nah, tambah kusut dah. 정상훈 눈. Setelah melewati 3 kejadian yang selama ini membingungkan kepolisian, akhirnya komisaris polisi memberikan konferensi pers tentang menghilangnya Sang-hun serta diduganya menjadi korban mutilasi seseorang. Yang dimulai sejak tanggal 7 Maret dengan ditemukannya potongan tangan dan berlanjut ke potongan kaki. Dan semalam sebuah bola mata yang dimasukkan ke dalam botol diduga juga milik Sang-hun. Polisi juga telah membentuk tim investigasi gabungan yang bermarkas di kota Songju agar segera dapat memecahkan kasus tersebut. Walau polisi masih memperkirakan jika Sang-hun mungkin masih hidup. 정 대표의 생존 가능성이. Berita ini membuat ketua Yongmun panik, marah dan pingsan. Kini Seo-hui tak luput dari serbuan reporter. Menurut dokter, jika mata ini akan cepat membusuk jika tak diberikan air pengawet. Sementara air yang terdapat di botol itu hanya air biasa, jadi dugaan mencungkil mata ini baru dilakukan kurang dari sehari. Andaikan korban ditemukan, pasti dia akan cacat. 잘했어. Namun ada yang aneh, menurut Bu Dokter karena pengambilan mata itu cukup rapi seperti ahlinya. Para reporter itu terus memburu Seo-hui dimanapun berada untuk memberikan komentar. Tae-sik menemui wartawan yang menerima paket tersebut. Dia mengaku jika dia tak melihat wajahnya karena memakai helm. Yang aneh mengapa paket itu dikirim ke bagian hiburan, padahal mereka tak pernah membuat berita politik. 우리가 사회부 정치부도 안 보낸 거네. 연예인 누구야? Tae-sik jadi marah pada Seo-hui yang selama ini merahasiakannya karena selalu menerima pesan dari pelaku.
Dia beralasan karena pelaku selalu mengancam suaminya akan dibunuh jika memberitahukan pada orang lain. Dalam analisa Tae-sik pada kasus ini, Pak Hong dan ketua menginginkan proyek baru, sementara In Dong-gu dan Yong-min menginginkan jabatan Sang-hun. Se-hui memeriksa panggilan telepon di mobil suaminya dan menemukan suaminya datang ke rumah duka tanggal 14 Februari. Dia mendatangi rumah duka untuk meminta daftar tamu karena rekaman CCTV telah dihapus dan memberitahukan informasi itu pada Tae-sik. Dan Tae-sik membuka kembali berkas kematian Soo-hyun. Hingga akhirnya Se-hui mendatangi rumah orang tua Soo-hyun, wanita yang di awal cerita bundir. Menurut ibunya, pria itu datang malam hari sambil menangis terseduh-seduh, sambil meminta maaf terus-menerus. Tapi dia tak menanyakan siapa pria tersebut. Dia pikir itu teman dekat anaknya. Polisi menyimpulkan jika putri mereka bundir setelah meminum pil. Tae-sik memberitahukan Kapten Yo jika Se-hui yakin kasus bundir Soo-hyun 3 bulan lalu berhubungan dengan kasus ini. Saat hidupnya, dia seorang wartawan bareng di bidang hiburan. Saat itu, Sang-hun datang ke rumah duka Soo-hyun. Pendapatnya disanggah oleh Kapten Yo. Soo-hyun tetap bunuh diri dan bukan dibunuh. Sebelum kejadian, dia dipecat dari kantornya dan dia juga menjalani psikoterapi. Kapten Yo meminta Tae-sik agar tak membuka kembali kasus itu karena dia yang menulis laporannya, yang tentu beresiko dia akan dipecat. Anehnya, In Dong-gu juga membaca kembali laporan kematian Soo-hyun. Rupanya di masa lalu, In Dong-gu memang menemui Soo-hyun di apartemennya. Saat itu, Soo-hyun yang menjadi wartawan sedang meliput kasus grup JQ. Ternyata In Dong-gu telah memberikan obat agar Soo-hyun pingsan. Mereka melanjutkan pembicaraan di atap gedung. Hingga terjadilah kasus tersebut. In Dong-gu masih di TKP sebelum Tae-sik tiba. Dia juga orang yang menuliskan pesan bundirnya. Tae-sik jadi dilema karena Se-hui memintanya untuk kembali menyelidiki kasus Soo-hyun. 나요. 이제라도 다시 수사하면 되는 거잖아요. In Dong-gu mempengaruhi ketua sejak kasus Sang-hun secara resmi dipublikasikan. Saham mereka turun terus-menerus dan beberapa investor membatalkan kerjasamanya. 눈앞에 두는 것이 좋을 것 같습니다. 생각해보겠네. Jadi ketua harus segera menunjuk orang baru sebagai pengganti Sang-hun karena kasus ini selalu dikaitkan dengan bisnis baru mereka. Tak ada pilihan, Tae-sik walau malu dia meminta bantuan kedua bawahannya untuk membantunya guna melanjutkan kasus kematian Soo-hyun. Dengan berpura-pura mengajak Kapten Yo pergi dari ruangannya, John Ho menggunakan komputernya untuk menyetujui permintaan Tae-sik lewat komputer atasan mereka. Jin Yong membawa atasannya setelah menerima petunjuk. Di tempat lain, Se-hui heran mengapa semua artikel tentang Soo-hyun menghilang. Pagi itu, Yong-min ditunjuk sebagai pengganti Sang-hun untuk proyek baru. Di masa lalu, Yong-min berusaha mempengaruhi Soo-hyun agar tak menemui Sang-hun. Karena rencana mereka akan memindahkan proyek barunya. Tapi Soo-hyun tak mau mendengarnya. Mereka juga tak menyadari jika In Dong-gu telah menaruh CCTV di dalam apartemennya. Mengetahui Tae-sik akan membuka kembali kasus Soo-hyun, Yong-min menemui In Dong-gu untuk berusaha membatalkan rencana itu karena akan berkaitan dengan mereka. Tapi semua sudah terlambat. Tae-sik sudah melakukan pembongkaran makam Soo-hyun untuk dianalisa kembali. Dari keterangan dokter, jika Soo-hyun telah meminum obat yang diduga akan pingsan karena kandungannya terlalu kuat dalam darahnya. Mungkin seseorang telah membantunya hingga bisa berjalan ke atap gedung. Mengetahui dirinya telah dikibuli, Kapten Yo menampol Tae-sik. Kapten Yo mengingatkan karena atasan mereka melarangnya untuk membuka kembali kasus Soo-hyun. Tapi untuk mengungkapkan kasus Sang-hun harus dimulai dari kasus Soo-hyun karena saling berkaitan. Kapten Yo meminta bawahannya untuk segera pindah sesuai rencana awal. Tapi kini malah Tae-sik yang menolak karena kasus Sang-hun belum selesai.
Gara-gara kasus ini, komisaris polisi harus mengundurkan diri. Kini Kapten Jo yang terpencet atas dan bawah deh. Karena atasan tetap tak mau jadi korban juga karena ulah bawahan yang begitu semangat membongkar kasusnya. 예, 누구와서까지 말썽이군. 단속 확실히 했네. Ketua Yongmun marah mendengar kasus Suyon akan dibuka kembali. Gara-gara Tae-sik hingga Seo-hui jadi ikut-ikutan menyelidiki kasus ini. Dia melarang artikel Suyon diberitakan. Dia meminta In Dong-gu untuk melakukan apapun terhadap Tae-sik. JQ를 취재하고 다녔다고요? 저로선 도리가 없었죠. Seo-hui menemui pimpinan media Baren. Dia memberikan alasan jika semua saingannya ingin mengetahui apa ada hubungannya antara Suhyon dan media Baren. Itu sebabnya dia menghapus artikel itu karena berusaha menjatuhkan Baren, terutama setelah bola mata dikirimkan ke kantor mereka. Itu sebuah peringatan buat mereka, karena grup JQ tak ingin artikel itu terbit. Kini hubungan Kapten Jo dan timnya jadi gaduh. Jika dia tak mau mendengar sarannya, Tae-sik yang keluar atau dirinya. 좀 비밀로 해야 될 것 같아. 그거 그냥 정황이뿐이야. 이러는 거 아니야 지금? 언제까지? 내 맘대로 수사할 거면. Setelah mengetahui siapa yang menyuruh Baren menghapus artikelnya, kini Seo-hui menemui Yongmin. Yongmin menjelaskan gara-gara wartawan Suyon hingga Sang-hun ikut-ikutan menolak proyek baru mereka. Tapi dia tak tahu apa isi artikel tersebut. 진영민, 임동구. Setelah membaca riwayat panggilan telepon, Tae-sik menyimpulkan jika Suhyon kenal dengan In Dong-gu dan Yongmin. Mereka berbicara di hari kematiannya. Tae-sik memberitahukan Seo-hui jika Suhyon memang dibunuh, sambil menunjukkan daftar riwayat panggilan teleponnya. 압력을 좀 놓고 있나 본데. Di masa lalu, Sang-hun marah pada Yongmin karena berencana akan membuka cabang di Songju. Padahal Suhyon sudah memperingatkannya, tapi Yongmin tak peduli. Dia bahkan telah memberitahukan ketua tentang orang-orang yang menentang dengan proyek baru tersebut. Setelah menemui teman Suhyon, mereka melanjutkan ke stasiun kereta untuk mengecek rekaman CCTV di sana. 이번 며칠인가 Ternyata Sang-hun dan Suhyon bertemu untuk membicarakan sesuatu. 보관함 쪽에 있는데. 그게 지금 여기 어떻게 해요? Pak Hong bertemu dengan Yongmin. Pak Hong mengajak Yongmin untuk bekerja sama guna menghadapi In Dong-gu. Dia yang telah membunuh Pak Kim dan Suhyon pasti akan berani juga untuk membunuh Sang-hun. Demi mengikuti petunjuk ketua. 너무 크게 벌렸어. Karena tak mau mendengar saran Kapten Jo, akhirnya dia memerintahkan Propos untuk menyita dokumen dan komputer mereka. 야 뭐야? Jin Gyong memberitahukannya pada Tae-sik, tapi karena ocehannya terburu-buru, Tae-sik jadi tak paham maksudnya. Menurut keterangan pegawai stasiun bahwa pemberian Sang-hun telah disumbangkan ke perpustakaan, dia melanjutkan ke perpustakaan dan mendapatkan buku tebal yang masih tersimpan. Saat memeriksanya, ternyata menemukan USB yang diselipkan di buku tersebut. Tae-sik tiba di kantor. Dia mendapat kabar jika tim Kapten Jo telah dibebas tugaskan dan ponsel mereka disita karena telah memanipulasi data penyelidikan. Seo-hui mendapati isi USB yang berisi daftar nama-nama yang dia juga tak paham maksudnya. 사람 명단인데. 강원도. Laptopnya telah diretas oleh orang suruhan In Dong-gu, sehingga langsung terdeteksi dan laptopnya tiba-tiba rusak terkena virus. 이거 어떡할까요? In Dong-gu menguntit Seo-hui. Dia tak bisa menghubungi Tae-sik karena ponselnya disita. Di belakang mereka, Yongmin juga menguntit In Dong-gu. Dalam perjalanan, di perempatan jalan mobil Seo-hui ditabrak seseorang. Mereka diinterogasi Propos. Tae-sik mengaku jika kedua bawahannya itu perintahnya dan penyelidikannya tanpa sepengetahuan Kapten Jo. Singkat cerita, tim mereka dibubarkan. Tae-sik diskor 6 bulan, namun hubungan dengan atasan tetap baik. 미안했어. Jin Gyong dipindahkan ke kantor polisi dan terkadang dia disuruh menjadi polisi lalu lintas. Hanya John Ho yang dipindahkan ke divisi informasi sesuai keinginannya karena saat diinterogasi, dia membuat kesepakatan dengan Propos jika dia menandatangani persetujuan bahwa dia tak terlibat.
Tentu dia merahasiakannya pada mereka. Mengetahui Sehui kecelakaan, Yongmin menemui Indonggu dan memarahinya karena ulahnya dapat membatalkan RUU yang belum disahkan. 복사본을 남겨뒀더라고요. 방심하지 맙시다 우리. Mendengar alasan Indonggu bahwa dia menyelidiki kematian Suyon, barulah dia mendukungnya. 함부로 움직이지 마세요. 담당 경찰의 무리한 수사 방식에 따른 Sehui mengetahui berita di televisi tentang Tae-sik yang dinonaktifkan. Saat mereka bertemu, Sehui menceritakan tentang USB yang ditemukan dan daftar nama-nama orang yang terdapat di USB tersebut. 전에 조태식 그놈을 처리한 건 Yongmin mengadukan ulah Indonggu pada Sehui. Rupanya ketua telah mengetahuinya. Lagian Sehui tak dibunuh, hanya memperingatkannya saja. Sehui mengingat-ingat daftar nama dalam USB tersebut dan hanya mengingat 2 nama saja. Setelah dinonaktifkan, Tae-sik terus dikuntit propos di rumahnya. Untuk kabur dari rumah, Tae-sik menyamar sebagai tukang servis gas yang datang ke tetangganya. Dengan kabur lewat jendela, dia berhasil lolos dan menemui Sehui. Mereka mendatangi daftar nama yang masih diingatnya dan berhasil mendapatkan satu petunjuk dari warga. 이 여자 아시나요? 드세요? 이 근처에서. 저쪽에. Di tempat lain, Pak Hong melaporkan pertemuannya dengan partai oposisi, tapi masalahnya satu pasal mengganjal rencana mereka. Ketua tak masalah dengan satu pasal tersebut walau akan rugi 40 miliar. Yang penting grup JQ dapat membeli tanah di proyek baru milik pemerintah. 복지사님이요? Dalam pencarian alamat, mereka menemui Pak Go. Ternyata benar rumah yang didatangi jika Suhyon dikenal dengan pegawai sosial yang selalu mengunjungi anaknya yang sakit kanker paru-paru. Mereka juga mendapatkan foto Sang-hun saat bersama anaknya. Setelah mendapatkan laptop Sehui dari Jin Gyong, Jonho menanyakan pada atasannya cara melepaskan laptop yang diretas. Setelah mengikuti prosedurnya, laptop itu aktif kembali, termasuk data daftar yang pernah dibuka sebelumnya. Tak diduga aktifnya laptop itu diketahui si peretas dan melaporkannya pada Indonggu, hingga mendapat serangan balik dan telah diketahui alamat IP laptop tersebut. 이게 그렇게 중요하다 이거지? Setelah mereka berpisah, Tae-sik mendapat telepon dari Jonho untuk bertemu jika dia mendapatkan sesuatu pada laptop Sehui. 일단 집 쪽으로 와. 내가 가서 전화할게. 뭘 좀 찾았거든요. Mereka janjian untuk bertemu. Tiba di TKP, Jonho sampai lebih dulu, sementara Tae-sik masih berada di dalam taksi. Tak disangka seseorang menemui Jonho di TKP. Rupanya dia mengenal orang itu. Tae-sik datang terlambat setelah seseorang menembak Jonho. Saat polisi tiba di TKP, Tae-sik berada di sebelahnya, tapi dia kabur saat akan dimintai keterangan. Kapten Yo menemukan pistol yang dipakai si pembunuh. Sehui terkejut mengetahui Tae-sik menjadi seorang DPO karena membunuh temannya. Dalam penjelasan Kapten Yo berdasarkan laporan propos jika Tae-sik mengancam Jonho untuk menemuinya di TKP. Mendengar temannya tewas, Jin Gyong menangis histeris. Berita Tae-sik jadi DPO membuat ketua senang. Dia ingin Indonggu menuntaskan urusannya agar dia tak mendekati Sehui. Dalam kegalauannya, Jin Gyong ditemui Kapten Yo. Dia menceritakan jika Jonho membuat pernyataan tertulis bahwa dia dipaksa Tae-sik untuk mengikuti perintahnya. Itulah alasan Tae-sik membunuhnya. 자술서를 쓴 모양이야. 태식이가 그것 때문에. Tae-sik menghubungi Sehui untuk bertemu. Sebelumnya dia menjemput Jin Gyong untuk ikut dengannya. Di suatu tempat tak menyangka Jin Gyong akan bertemu dengan Tae-sik. Tae-sik memberitahukan jika dia juga tak tahu apa yang terjadi. Saat tiba di TKP, Jonho telah sekarat. Anehnya kedua propos itu tiba-tiba muncul. Pasti ada orang yang memanggil kedua propos itu. Dan seseorang sengaja menaruh pistol miliknya. Menurut Tae-sik, pistolnya juga sudah dikembalikan setelah sidang disiplin selesai. 거기에다가 갖다 놨다는 말씀이세요? Tae-sik menjelaskan bahwa dia akan bertemu Jonho atas permintaannya karena dia mendapatkan sesuatu. Mereka jadi jelas karena Jin Gyong mengaku telah membawa laptop Sehui ke rumahnya untuk diperbaiki. Jin Gyong jadi merasa bersalah karena datang ke rumahnya.
Untuk meredam ulah Seohui, ketua membukakan rekening tabungan atas namanya. Dia boleh memakai sesukanya. 이제 할 일이 더 많아질 거야. 이제 편한 대로 쓰렴구나. Karena setelah proyek berjalan, dia akan banyak pekerjaan. Suasana jadi tak mengenakan karena Seohui menuduh ayah mertuanya telah melupakan Sang-hun dan menuduh ketua yang telah mengganti tim penyelidik dan menghentikan kasus kematian Soo-hyun. Tentulah pertanyaan ini dibantah ketua. Ketua tahu jika Tae-sik yang telah mempengaruhinya. 용사라는 사람한테 너무 물들. Tae-sik menyelinap ke kantor polisi untuk mencari data apa yang sebenarnya ditemukan Jeon-ho. Dalam pengambilan pistol di kantor, Kapten Yo dan Tae-sik belum mengembalikannya kembali ke tempat penyimpanan. 양심의 가책이라도 느끼시는 거예요? 내가 언제까지? Di tempat lain, tak diduga Kapten Yo marah pada In Dong-gu karena dipaksa untuk melakukan perintahnya. Ternyata Kapten Yo lah orang yang telah membunuh Jeon-ho dan kini Tae-sik sebagai target terakhir. 시작을 하셨으니 직접 본인이 어떤 인간인지. Sebelumnya, Kapten Yo memang orang yang menemui Jeon-ho. Dengan alasan Tae-sik menghubunginya untuk menemui Jeon-ho guna mengambil USB yang didapatnya. 내가 전해줄게. Jeon-ho heran karena dia tak pernah menyebutkan tentang USB pada Tae-sik. Kini dia tahu jika Kapten Yo yang telah menghalangi penyelidikan mereka bahkan menghapus rekaman CCTV di TKP. 조 형사님한테 연락받고 온 거. 그리고 CCTV 그거. Karena USB itulah jadi pemicu pertengkaran mereka karena Jeon-ho tak mau memberikannya hingga dengan tega Kapten Yo menembaknya. Diam-diam Yong-min mengetahui pertemuan Kapten Yo dan In Dong-gu bahwa mereka lah yang telah memfitnah Tae-sik. 뒤집어 쓰기라도 한다면. Mereka bertemu lagi. Tae-sik mendapatkan daftar nama-nama yang ternyata lebih dari 100 orang. Sementara Tae-sik mengira jika ada masalah di desa tersebut karena banyak orang yang menderita kanker. Jin Gyong mendapati Kapten Yo ada di TKP saat kejadian. 전기 소재 부장님입니다. Sebelumnya, ulah Kapten Yo menyelinap masuk ke gudang senjata untuk mencuri pistol Tae-sik dan menaruhnya di TKP. Di masa lalu, Detektif Park melaporkan ulah Kapten Yo yang selalu menerima suap dari tersangka. Itu sebabnya tersangka sering lolos. Aduan ini menjadi pertengkaran keduanya. Saat ada laporan perampokan di suatu tempat, keduanya bergegas ke TKP. Tapi Kapten Yo sengaja membiarkan temannya terbunuh karena dendam telah dilaporkannya pada atasan mereka. In Dong-gu mendapatkan rekaman CCTV di TKP dan menunjukkannya pada Kapten Yo. Jika dia melaporkannya tentang video itu, pasti Kapten Yo akan langsung ditangkap karena dianggap bersekongkol dengan pembunuh. Dengan di bawah tekanan In Dong-gu, sejak saat itu Kapten Yo mau menuruti perintahnya. Dia harus merekayasa kasus kematian Soo-hyun. 잘 만들어 주시면 됩니다. 왜 죽였냐고. 지금 무슨 말 하는지 모르. Kembali ke sekarang, Tae-sik dengan lantang menuduh Kapten Yo sebagai pembunuh Jeon-ho. Walau tuduhannya dibantah, Tae-sik mengetahui jika saat kejadian Kapten Yo berada di TKP. Dia juga mengetahui catatan pengambilan pistol miliknya. Seseorang sengaja memfitnahnya. Karena di pojokan, akhirnya Yo mengaku. Semua ini dikarenakan Tae-sik yang tak mau menghentikan penyelidikannya. Mereka tak mungkin bisa menghalang-halangi orang itu karena sangat menakutkan. Seohui mendapat kabar jika orang yang membunuh Jeon-ho dan memfitnah Tae-sik adalah mantan kapten mereka sendiri. Guna mendapat bukti, Seohui menyelidiki rumah sakit JQ yang menangani pasien karena lingkungan mereka tercemar limbah pabrik hingga menanyai warga yang terkena kanker. 지원해주는 정확한 기준이 뭔지 좀. 나중에 다시 약속을 잡고 오시죠. Dan semua biaya ditanggung grup JQ. Tae-sik memberitahukan jika Kapten Yo terlibat sejak kasus kematian Soo-hyun atas perintah In Dong-gu. 1시간 반쯤 걸릴. Seohui menjelaskan jika warga itu terkena penyakit karena kontaminasi limbah di lingkungan mereka, sambil menunjukkan titik-titik di mana warga tinggal. Setelah menyelidiki siapa orang yang menghubunginya dengan nomor tak dikenal, ternyata Tae-sik yang menelponnya di depan kantor In Dong-gu. 그게 오염 때문이었다. 우리 집단에서. Penasaran dengan limbah yang didapatnya, Seohui mengunjungi perpustakaan untuk melihat berita lawas sejak tahun 1999
memang sudah memakan korban bukan hanya manusia, tetapi ikan-ikan di waduk mati, kerusakan hasil panen, bahkan ternak ayam mati. Ini berarti masalah limbah tak diselesaikan walau sudah 20 tahun berlalu. 많은 사람들이 다. Setelah disetujui partai-partai, mereka mengajukan RUU ke majelis. Dan akhirnya RUU itu pun disetujui untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu ketua senang mendengarnya. 20 tahun lalu, ternyata ulah pabrik baja Jonggon yang membuang limbah berbahaya ke sungai dan 10 tahun kemudian penyakit kanker mulai menyerang warga. Saat itulah wartawan Suhyon melakukan investigasi. Itu sebabnya Pak Kim dan Sang Hun menentang bisnis baru di kota Songju karena telah mengetahui kasus masa lalu yang belum terselesaikan. 사업의 진짜 목적을 알아냈기 때문에 JQ가 그 땅을 오염시키고 Drum-drum limbah yang telah ditanam dikeluarkan kembali untuk disimpan di dalam gudang grup JQ. Sisanya berada di bawah pabrik beton Songju. Itu sebabnya ketua membelinya dari Pak Choi. 쉽지 않습니다. 그것들을 파냈잖아요. Setelah diskusi panjang, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kematian korban-korban itu disebabkan ulah ketua demi proyek barunya. 정건제철 Kapten Yo dan tim berusaha menangkap Tae-sik, tapi dia segera kabur mengetahui ada yang mencurigakan. Karena sudah terlanjur diketahui mobilnya, maka mereka pun menguntitnya. 조태식 형사 어디 있습니까? 어디가 있을 만한 데를 좀 찾다가 Tae-sik menyuruh Seo-hui untuk memancing mereka agar mengejarnya, sementara dirinya akan bebas kabur dari tempat tersebut. Seo-hui beralasan datang ke rumah kosong itu untuk mencari suaminya karena sejak polisi mencari Tae-sik tak ada lagi yang peduli dengan menghilang suaminya. Kapten Yo tahu jika Seo-hui ngibul karena dia memakai mobil Tae-sik. Seo-hui kembali memojokkan ayah mertuanya dengan menuduh pabriknya mengubur limbah berbahaya di dalam tanah di area warga sejak 20 tahun lalu, yang menyebabkan warga sakit. Itu sebabnya ketua ingin membeli tanah itu dan membayar kompensasi warga di rumah sakit. Ketua juga yang menyuruh Indonggu untuk membunuh semuanya. Setelah Seo-hui memberitahukan jika dia sering menerima pesan dari pelaku penculikan Sang Hun, raut wajah ketua seperti terkejut yang menyebabkan si Seo-hui jadi ragu apa benar mertuanya baru mengetahui cerita ini. 저한테 보내신 그 메시지요. 그게 무슨 소리야? 그러니까 놀라셨어. Kedatangan Seo-hui membuat ketua memarahi Yongmin karena dia tak becus mengurusnya. Ketua juga heran siapa orang yang mengirimkan pesan pada Seo-hui setiap ada potongan tubuh Sang Hun yang dipublikasikan. 대체 어느 놈이 무슨 목적으로 이러는 거야? Mengetahui mobil Yongmin lewat, Seo-hui menguntitnya. 왜 만나는 거지? 같이 하시죠. Keluar dari motel, Tae-sik langsung dikejar polisi. Namun dia tertangkap dan diinterogasi Kapten Yo. 야, 조태식이. 네, 강 형사님. Jin Gyong memberitahukan Seo-hui bahwa Tae-sik tertangkap. Kapten Yo terkejut saat istrinya memberitahukan jika Jin Gyong mengambil baju dan sepatu milik suaminya di rumah. 왜? 위치 추적이라도 하라고 이 새끼야! Hasil analisa baru saja didapat dari Bu Dokter. Setelah berhasil menangkap dan memenjarakan Tae-sik, Kapten Yo tak mau berurusan lagi dengan Indonggu. Dia sudah banyak membantu dengan tutup mulut atas kematian beberapa korban. Indonggu merasa dijebak karena Yo diam-diam merekam ocehan mereka. Akibatnya dia ditampoli hingga babak belur. Laporan dari forensik terbukti ditemukan darah Jonho di sepatu milik Kapten Yo. Dan serat baju yang tertempel di kuku Jonho cocok dengan baju milik Kapten Yo. Kini mereka dapat menangkap Kapten Yo, tapi rencana ini ditolak Tae-sik karena Indonggu akan mengetahui dan segera kabur ke luar negeri. Tae-sik menemui Kapten Yo dan memberitahukan tentang laporan forensik jika dia telah terpojok, dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri dan membantu untuk menangkap Indonggu. Dalam penangkapannya, Indonggu dapat mengalahkan mereka. 자수하고 인동구 잡는데 협조하라고. Hingga Kapten Yo terpaksa menembakkan pistol sebagai peringatan. 이거 뭐야? Tapi suara ledakan itu malah terdengar Jin Gyong dan tim kepolisian.
Hingga Indonggo pun ditangkap. Ketua stres mendengar laporan dari komisaris polisi jika bawahannya ditangkap karena bukti yang terlalu banyak, sehingga dia tak dapat menolongnya. Kini malah Tae-sik yang menginterogasi mantan atasannya. Setelah itu Tae-sik menginterogasi Indonggu. Dari sinilah semua terbuka, karena yang merusak rem mobil Pak Kim, yang memberitahukan Seo-hui pergi ke pelabuhan untuk menemui Pil-yeon, dan yang memberitahukan Choi kabur dari rumah sakit, ternyata Kapten Yo pada Indonggu. Keterangan ini membuat Tae-sik kesal. Seo-hui terkejut karena panggilan nomor tak dikenal itu mengaku suaminya, dan tiba-tiba suaranya berganti dengan orang lain. 넌 괜찮아? 아픈 데는 없고? 상은아 어디야? 김서희 씨. Di tempat interogasi, Indonggu tetap tak mengaku jika dia menculik Sang-hun. 내가 데려간 게 아니니. Di dalam hotel Prodeo, Indonggu teringat di saat dia berani berkorban saat ketua mendapat serangan dari pendemo. 인동구라고 했나? 과분한 사람 같아서 하는 말이야. Dia memberitahukan pada Tae-sik tentang Sang-hun yang baru saja menelponnya. Tae-sik tambah bingung karena dengan ditangkapnya Indonggu, kini penelpon itu meminta Seo-hui untuk menghentikan proyek baru ayah mertuanya. 신사업을 막을 차례입니다. 신사업 발휘하라고 온 거 아니었어? Berarti ada orang lain yang menculik, memperlihatkan potongan tubuh dan mengirim pesan padanya. Karena orang ini sebenarnya ingin mengungkapkan kasus limbah di masa lalu atau memiliki dendam pada ketua Yongmun. 인동구가 맞아요. 대웅이 형도 제가 걸렸던 게 뭘 물어도 이 짓이 아니라고. Di tempat lain, usaha Yongmin untuk mendekati ketua yayasan JQ dan anggotanya berhasil dirangkulnya. Dia mengusulkan untuk segera mengadakan rapat pemegang saham guna melengsarkan ketua Yongmun dari jabatannya. Ide ini membuat semua terkejut. JQ그룹은 설립 이래 더 이상 설 데 없습니다. Roda memang berputar. Kapten Yo yang jadi atasan mereka harus masuk penjara karena bawahannya sendiri. Saat Seo-hui bertemu dengan Yongmin, dengan lantang Seo-hui menuduhnya bahwa semua ini ulah Yongmin guna merebut jabatan ketua dan juga menyingkirkan Sang-hun karena dendamnya 25 tahun lalu pada ketua. Tentulah Yongmin menolak semua tuduhannya. Hingga kini dia masih bebas karena tak terbukti bersalah. Jika bisnis baru itu diloloskan dan berjalan mulus, ketua akan mendapatkan keuntungan sehingga Yongmin akan kesulitan untuk merebut posisinya. Seo-hui menduga jika pelaku yang menelepon dirinya beberapa hari lalu adalah Yongmin yang sedang menyekap Sang-hun. Karena jika proyek itu dibatalkan, maka Yongmin akan dapat merebut jabatan ketua. Menurut keterangan Yongmin yang dendam terhadap ketua bukan hanya dirinya, tapi ada orang lain. Waktu rapat umum tinggal 2 hari lagi untuk mengesahkan RUU baru. Dia menjelaskan pada Pak Yun bahwa mereka harus membatalkan RUU karena grup JQ ingin membeli tanah ini sebenarnya untuk menutupi masalah limbah yang berada di area tersebut. Walau Pak Yo heran mengapa tiba-tiba Seo-hui meminta tolong padanya, padahal mereka beda partai. Masalahnya, semua itu kini sudah terlambat. Satu-satunya cara mereka harus melakukan konferensi pers sebelum rapat umum guna menjadi perhatian publik. Tapi mereka harus memiliki bukti kuat jika grup JQ yang menyebabkan kontaminasi. Saat menguntit Yongmin yang masuk ke toko buku, Tae-sik bertemu dengan ayah Yeon-yu, bocah yang tewas karena kanker. 일 보세요. 저도. Di masa lalu ada 4 orang yang mengurus limbah pabrik baja Jonggon milik ketua. Kini hanya ada 1 orang yang tersisa bernama Jong-sup. Seo-hui menemuinya dan mendapat penjelasan dari Jong-sup bahwa 20 tahun lalu dia bersama ketiga kawannya membuang limbah di danau yang kini jadi pabrik beton setelah direklamasi. Untuk menebus dosa-dosanya, Jong-sup bersedia jadi saksi. 마음이 불안해서 기자회견을 할 생각이에요. 합시다. Ketua masih mencurigai ketua yayasan Pak Gong untuk membatalkan RUU. Tapi ketua tak tahu jika Yongmin sudah berkomplot dengan mereka. Setelah RUU disetujui, Pak Gong harus segera dilengsarkan. 분명 공범을 만나러 간 걸 텐데. 뭐 그럴 수도 있고. Penasaran karena tak menemukan apa-apa saat di toko buku,
Tae-sik melihat rekaman CCTV dan menemukan jika ayah Yeon-woo berkomunikasi dengan Yong-min lewat pesan yang diselipkan di buku. Jin-gyong mendapatkan nama pria itu bernama Seung-won. Dia jadi terkejut mendengar Seung-won bagian dari komplotan Yong-min karena dia seorang dokter hewan. Dia teringat bu dokter di forensik jika yang mengambil mata Sang-hun orang yang profesional karena rapi. Polisi bergerak untuk menangkapnya, namun tak menemukan Seung-won di rumahnya. Begitu juga di kantornya yang sudah kosong. Tae-sik hanya menemukan botol anestesi. 당장 그럼 핸드폰 추적하고. 알겠습니다. Dia menyuruh mencarinya lewat CCTV di jalanan karena mungkin kini sedang menuju lokasi di mana Sang-hun disekap. Konferensi pers dimulai. Mereka terkejut dengan pernyataan Seo-hui. Di tempat lain, ketua tak bisa berbuat apa-apa karena Seo-hui tak akan menyerah, apalagi ini dilakukannya sehari sebelum rapat umum dilaksanakan. Jung-sop dihadirkan sebagai saksi guna membela kebenaran. Tapi dalam keterangannya, dia malah menuduh pabrik beton milik Choi dan membela pabrik baja milik ketua. Tentu penjelasan ini membuat Pak Yun dan Seo-hui dikhianati dan dipermalukan. Sebelumnya, setelah kepergian Seo-hui, ketua menemui Jung-sop. Dia mengingatkan bahwa mereka sudah sepakat sebelumnya. Saat itu ketua membebaskan anaknya dari tuntutan penjara 5 tahun. Tentu di bawah ancaman ketua dia tak bisa berbuat apa-apa. Lewat Bu Nam, pimpinan media Baren, dia memposting pernyataan ketua. Kini memfitnah Seo-hui telah memeras grup JQ saat kampanye menjadi ketua majelis. Berita itu mengejutkan Tae-sik. Berarti konferensi pers tak sesuai rencana. Seo-hui dan Pak Yu tak menyerah, mereka menemui beberapa orang untuk mempercayai temuan mereka untuk membatalkan RUU baru. Setelah menyelidiki Seung-won, Tae-sik menyimpulkan jika Sang-hun disekap di Cheongju. Rapat umum pemegang saham dadakan dimulai untuk melengsarkan ketua Yong-mun. Setelah voting hasilnya menolak. 결과를 발표하겠습니다. 52%로. Tentu membuat Yong-min kecewa. Di tempat lain, pengesahan RUU juga sedang berlangsung. Dan hasilnya, RUU baru itu disetujui. Tentu membuat Seo-hui dan Pak Yu kecewa. Sebelumnya, ketua menemui Pak Go dan menunjukkan bukti pertemuan mereka. Ketua menawari Pak Go untuk mengisi posisi Sang-hun daripada orang-orang serakah yang berada di belakangnya. Setelah mendapat informasi jika Seung-won memiliki rumah peristirahatan di Cheongju, polisi bergerak untuk menggerebeknya. Tiba di TKP, mereka menyisir lokasi dan menemukan ruang bawah tanah. Seung-won diketahui telah kabur dari tempat tersebut. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Seung-won dapat ditangkap. Tae-sik memeriksa semua pesan yang didapat dari Seung-won, yang ternyata semua tulisan pesannya dari orang yang sama. Setelah menginterogasi Seung-won, akhirnya dia mengaku jika mereka memang bekerja sama. Karena Yong-min juga kehilangan Soo-hyun, orang yang dicintainya. 가장 소중한 사람을 잃은 건 마찬가지였고, 최수연. Dalam perjalanan, Yong-min masih teringat saat dia baru saja diadopsi ketua dan bertemu lagi dengan Eun-sung. 상훈이라고 불러라. 위험한 거 없나? Dari situlah dia menyadari jika perlakuan ketua berbeda pada dirinya. Yong-min mengakui dirinya hanya sebagai pelayan Sang-hun yang selalu menemaninya. Soo-hyun juga melarangnya untuk bekerja keras karena dia mencintai apa adanya. Namun setelah Soo-hyun tewas, Yong-min harus melakukan sesuatu. Dengan memohon pada ketua, Son-duga ayah In Dong-gu bersedia menggantikan anaknya di penjara. Berita ini membuat Tae-sik kesal. Menurut keterangan pengacaranya, tak ada pernyataan dan bukti langsung jika In Dong-gu pelakunya. 그건 유대형 그 사람한테서나 나왔지. 저는 진술 말고는 아무것도 없잖아요 지금. 자백이라도 했으면 모를까. Karena Kapten Yo juga hanya menerima nomor panggilan tak dikenal. Kini malah ayahnya yang mengaku sebagai pemilik ponsel tersebut. Setelah dibebaskan, In Dong-gu kembali mengejar Yong-min. Mereka berkelahi karena In Dong-gu menuduh Yong-min telah menculik ketua. 형상은 어디 숨겼어? Karena tak mengaku, dia tak segan-segan menusuk Yong-min dengan pecahan botol, tapi sayang Yong-min berhasil kabur. 지켰다는 증거 혹시 뭐 아는 거 없어? 밝히는 게 아니란 말이야!
Seo-hui membaca perjanjian ayahnya dengan ketua. Kala itu Pak Kim yang mengajak ketua untuk berinvestasi pabrik baja di kota Sonju. Sejak adanya pabrik itu, partai Pak Kim bisa menjadi penguasa menggantikan partai oposisi, tapi kini ketua kesal karena rencananya malah ditentang Pak Kim. Hingga akhirnya Pak Kim mengalah untuk merahasiakan pencemaran pabrik baja di kota Sonju. 사람들이 죽어가는 걸 알면서도 사모님. 다 알고 계셨어요, 정말로. Rencana Seo-hui untuk membuka ke publik tentang perjanjian lama ini mendapat tentangan dari ibunya. Selama ini Pak Kim berdiam diri karena perjanjian itu. 살아남아야 하니까. 이유도 모르고 죽어갔어. Polisi kini mencari Yongmin yang menghilang. Dalam perjalanan ke tempat rapat, Seo-hui ditangkap In Dong-gu. Ketua kecewa karena mantunya masih tak mengerti apa yang telah diingatkannya. Kini dia malah mempublikasikan perjanjian tersebut. Di tempat lain, rapat audit akan segera dimulai. Tapi Seo-hui belum datang juga. Karena Seo-hui terus melawan ketua, dia masih berbaik hati untuk memberikan waktu sehari guna berpikir. 서희 너도 그 값을 치르게 될 거다. 정도 생각할 시간을 줘. 검찰의 임기. Jika masih tak menurut, dia meminta In Dong-gu melaporkannya pada kejaksaan untuk dibui. Tiba di kamarnya, ketua terkejut karena Yongmin sudah menunggunya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain sejak masa lalu hingga tewasnya Soo-hyun. 내가 당신 집에 처음 오게 돼. 당신이 무섭다고. 나 그때 되게 어렸었거든요. In Dong-gu curiga karena tak ada kabar dari ketua setelah masuk ke kamarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu pada Sang-hun yang ternyata itu ulah Yongmin. Dia meminta ketua untuk menghentikan segalanya dan mengakui semua perbuatannya. Semua ini dikarenakan ketua telah mengadopsi Sang-hun. Yongmin kembali menemui Sang-hun. Kali ini dia akan memutilasi tubuhnya kembali. Tiba di kamarnya, Yongmin sudah pergi. In Dong-gu meminta polisi untuk mengejarnya. Ketua teringat saat Sang-hun pertama kali kembali ke Korea. Mereka langsung saja camping. 저도 좋아요, 아버지. 그렇게 들어오라고 해도 들어올 때도 된 거. Tae-sik mendapat petunjuk dari rekaman CCTV jika dia melaju ke arah panti asuhan. Pegawai panti asuhan memberitahukan jika ada gedung kosong tak jauh dari tempat mereka. 결정하셨습니까? 개공식이요. Esok paginya, Seo-hui meminta diantar ke acara peresmian. Sebelumnya, Seo-hui telah memberitahukan Pak Yu untuk membagikan kopian perjanjian ketua dan ayahnya di acara peresmian peletakan batu pertama proyek baru. 설립한 게 어느덧 도시로 만들어 보겠다는 일념 하에 신재생 에너지 산업단. Ketua selesai memberikan sambutan di acara. Mereka akan segera meresmikannya. Saat itulah Seo-hui membagikan perjanjian itu. Mereka dikejutkan karena market plan yang akan disaksikan ternyata berisi potongan tubuh manusia yaitu jantung. Tentu saja acara itu pun jadi kisruh. Di tempat lain, polisi berhasil menemukan Sang-hun yang sudah tewas. Dalam kekisruhan, In Dong-gu melihat keberadaan Yongmin. Hasil kerja polisi jadi sia-sia karena mereka tak berhasil menyelamatkan Sang-hun, yang selama ini jadi teka-teki keberadaannya dan siapa pelakunya. Sesaat kemudian, Yongmin menghubungi Tae-sik dan menantang untuk menangkapnya. 상훈이 찾으셨. 그럼 이제 절 찾으셔야겠네. In Dong-gu menemukan Yongmin di atap gedung di mana Soo-hyun pacarnya tewas. Dia menyalahkan In Dong-gu mengapa membunuh pacarnya. Alasannya dikarenakan Soo-hyun menghalangi rencana ketua. Setelah saling ngoceh, mereka pun jadi berkelahi. Tak menduga, Yongmin membawa pisau dan berusaha menikam In Dong-gu. Tapi dia dapat merebut pisaunya. In Dong-gu tak mau membunuh Yongmin karena dia harus masuk penjara. Di saat In Dong-gu lengah, si Yongmin malah menusukkan pisau itu pada perutnya sendiri di mana In Dong-gu masih memegangnya. Saat itulah polisi datang yang tentu saja akan mengira jika In Dong-gu membunuhnya. 이거 정상훈 씨 옷에서 나왔어. 서희 너와 아버지 곁에서 보내고 싶었기. Seo-hui menerima surat yang pernah ditulis Sang-hun untuknya. Dia memutuskan kembali ke Korea untuk bersama ayah dan istrinya guna bergabung dengan perusahaan. Namun setelah bertemu Soo-hyun, semuanya berubah.
Indonggu sudah memperingatkannya agar menghentikan perlawanan pada ayahnya karena orang-orang dekatnya nanti akan jadi korban. Tapi dia tak menggubrisnya. Dia terus bersekongkol dengan Suhyon untuk mengusik ketua. Bahkan Sang Hun berani menegur dan menuduh ayahnya telah berbuat jahat, yang tentu saja ayahnya tak mengaku. Saat kabur dari rumah sakit jiwa, Indonggu mengejarnya tapi diselamatkan oleh Yongmin. Setelah itu Sang Hun mengingatkan Yongmin jika ayahnya pasti akan memperalat istrinya dengan kematian mertuanya untuk meloloskan rencana undang-undang tersebut. Untuk menghentikan rencana ayahnya, jalan satu-satunya adalah mengorbankan dirinya untuk memperingatkan Seo-hui mencari kebenaran. Maka, rencana memutilasi dirinya satu persatu dilakukan atas izin Sang Hun, dengan dibantu Seung-won untuk mendapatkan perhatian publik. Walau Yongmin tak percaya dengan rencana tersebut. Setelah eksekusi dilakukan, Yongmin sengaja menaruh pisau itu di toko Pilyon agar dia yang dituduh jadi pelakunya dan mengaku pada polisi tentang apa yang terjadi pada pencemaran lingkungan mereka. Begitu juga dengan Pak Choi, tapi rupanya mereka telah bersekongkol untuk menutupi kasus tersebut. Walau mulai terkuaknya kasus Suyon, tapi ketua masih belum menyerah dan dia masih menutupinya. 하나뿐이었어. Yongmin tak sanggup melakukannya, tapi Sang Hun meyakinkan jika dia rela bundir demi menghentikan proyek baru ayahnya. 그게 너한테 얼마나 잔인한지. 그런데 서희야. Hingga mereka terpaksa mengambil jantung Sang Hun yang tentu akan menewaskannya dan menaruhnya di acara peresmian batu pertama di proyek barunya. Seo-hui menangis membaca isi surat suaminya yang kini sudah menjadi mayat. Di tempat lain, ketua tak percaya apa yang sudah dilakukan anaknya. Bahkan perjanjian lama dengan Pak Kim juga sudah tersebar ke publik. Yang mengejutkan Tae-sik, Bu Dokter menjelaskan bahwa Sang Hun juga menderita tumor otak. 이렇게 될 때까지 못 찾았네. 내 종이야. 줬어도 오래 못 버텼을 거야. Dia sudah tahu hidupnya tak akan lama lagi. Dia meminta Tae-sik agar tak menyalahkan dirinya sendiri. Berita di televisi mengungkapkan bahwa kematian Sang Hun dikarenakan Yongmin. Tapi berita itu diluruskan oleh Seo-hui dengan melakukan konferensi pers bahwa kematian suaminya atas keinginannya sendiri karena ingin mengungkapkan kasus kontaminasi warga yang disebabkan pabrik ayahnya. 부탁했기 때문입니다. 처벌을 촉구한다. Di tempat berbeda, Tae-sik menangkap Pak Hong dan Jin Gyong menangkap Bu Nam dengan alasan keduanya menerima suap dari grup JQ. Begitu juga dengan ketua yang ditangkap Tae-sik. Saat diinterogasi, Indonggu terus menutupi ketua karena dia tak ada hubungan dengan kekisruhan ini. Ketua tak mengaku telah menyuap mereka, tapi lain lagi dengan Pak Hong dan Bu Nam yang telah mengaku dan menerima rekening atas nama orang lain. Hade kusut. 일본 남수미 사장 관련된 뇌물 수수 혐의. Saat ketua akan pergi, surat penahanan resmi dari komisaris polisi sudah ditandatangani. Yang tentu Tae-sik berhak untuk menahannya. 내 아들이 그랬을 리 없어. 영민이 그놈이. 보세요. 상은이가 직접 쓴 편지. Ketua tetap menuduh Yongmin yang telah membunuh anaknya. Untuk meyakinkan ayahnya, Seo-hui memberikan surat yang ditulis Sang Hun. Polisi membongkar tempat yang menjadi sengketa, guna membuktikan adanya pencemaran lingkungan. Tae-sik memberikan konferensi pers untuk meluruskan tuduhan pada Yongmin bahwa kasus ini dikarenakan Sang Hun sendiri yang memintanya. Bahkan mereka memiliki bukti videonya. Sementara pemeriksaan masih dilakukan pada orang-orang terkait. Karena kasus mereka sudah selesai, sebelum kembali ke kantor polisi di Seoul, mereka mengunjungi makam Junho. Tentu kembalinya mereka ke Seoul mengecewakan Seo-hui. 서울로 복귀하려고요. Cerita ditutup Tae-sik menemui ibunya. 많이 힘들었지 너도.